Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membagikan proposal saya yang berjudul memanfaatkan media khusus untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN Pada Batu. Adapun latar belakang pada proposal ini, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran penting di sekolah dasar yang berfungsi untuk membentuk kemampuan bahasa siswa baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam praktiknya masih banyak siswa yang terlihat pasif, kurang percaya diri dan kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan inovasi media pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya media puisis, yaitu platform berbasis puisi yang interaktif dan menarik. Media ini dinilai mampu meningkatkan semangat dan partisipasi siswa melalui sistem point leaderboard dan tampilan visual yang memotivasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul pemanfaatan media puisis untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN Pada Batu. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan media puisis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN Pada Batu. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media puisis terhadap keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SDN Pada Batu 1. Dari rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan media puisis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SD. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media puisis terhadap keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SD. Adapun manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain bagi siswa, menumbuhkan semangat belajar dan keberanian untuk keaktifan dalam pembelajaran, bagi guru menjadi alternatif media yang menyenangkan untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi. Yang terakhir bagi sekolah, yaitu mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan sekolah dasar. Berikutnya definisi operasional. Puisis media pembelajaran berbasis kuis online yang dapat diakses secara real time dengan tampilan menarik dan fitur interaktif. Keaktifan siswa, keterlibatan siswa secara langsung dalam pembelajaran seperti bertanya, menjawab, dan menunjukkan fokus belajar. Partisipasi siswa adalah sejauh mana siswa berperan serta dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam mengikuti kegiatan berbasis puisis. Indikatornya itu mencakup 3. Yang pertama, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, keterlibatan dalam menjawab soal kuis, yang terakhir kemampuan bekerja sama saat kegiatan berkelompok. Pembelajaran bahasa Indonesia di sini merujuk pada proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas 4 SDN Pada Batu 1 yang mencakup kompetensi dasar membaca, menulis, menyimak, dan berbicara sesuai kurikulum yang berlaku di kelas 4 SD. Masuk ke bab 2, kajian teori. Secara teori, pembelajaran bahasa Indonesia menuntut keterampilan aktif siswa. Keaktifan dan partisipasi merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembelajaran. Puisis sebagai media digital dinilai mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kompetitif, dan interaktif, sehingga mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan membentuk kemampuan literasi siswa baik dalam membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan
memberi metode dan tampilan menarik. Media ini memicu semangat bersaing yang sangat sehat dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, penelitian yang relevan. Menurut sumber dari SARI menunjukkan peningkatan hasil belajar dan partisipasi siswa dalam bahasa Indonesia setelah penggunaan media puisis. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media puisis dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa puisi sangat relevan untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa di sekolah dasar. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis, subjek, tempat, dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tingkatan kelas atau PTK yang dilakukan secara kolaboratif dengan guru kelas. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 41 yang berjumlah 19 siswa. Sebelas siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Yang kedua, prosedur pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus itu terdiri dari 1. Perencanaan, merancang pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan puisis. Pada tahap ini, peneliti dan guru kelas 4 SD Negeri 41 menyusun rancangan pembelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan media puisis. Kegiatan pada tahap ini meliputi yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran MPP atau yang dikenal dengan modul ajar dengan integrasi media puisis. Yang kedua menyusun soal latihan bahasa Indonesia berbentuk tulis interaktif di dalam media puisis. Yang ketiga menentukan indikator keaktifan dan partisipasi siswa. Yang terakhir menyiapkan perlengkapan pendukung seperti perangkat TIK, laptop, proyektor, jaringan internet, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Mengajar dengan metode puisis sesuai rencana. Hal ini merupakan implementasi dari rencana pembelajaran yang telah disusun. Guru mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan puisis pada tahap latihan atau evaluasi di mana siswa mengikuti puisis secara langsung. Yang dimana kegiatan utamanya itu ada 3. Yang pertama, guru menyampaikan materi bahasa Indonesia terlebih dahulu sesuai modul ajar atau MPP. Yang kedua, siswa diberikan kuis interaktif melalui media puisis yang telah disiapkan oleh guru. Yang terakhir, guru membimbing siswa dalam menjawab soal melalui media tersebut. Adapun metode penelitian yang ketiga yaitu observasi, mengamati keaktifan dan partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan fokus. Yang pertama, keaktifan siswa seperti antusiasme siswa, keterlibatan dalam diskusi siswa, dan siswa mampu bertanya atau menjawab kuis-kuis yang sudah ditampilkan dalam media puisis oleh guru sekolah. Yang kedua, partisipasi siswa seperti kesediaan mengikuti kuis, menyelesaikan soal saat kerjasama dengan teman. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi, dokumentasi foto atau video, dan catatan lapangan. Yang keempat, refleksi atau mengevaluasi hasil untuk perbaikan di siklus berikutnya. Pada tahap ini, peneliti dan guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil observasi. Hasil refleksi digunakan untuk yang pertama menilai efektivitas media puisis dalam meningkatkan keaktifan dan partisipasi. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, merancang perbaikan pada siklus berikutnya. Dan yang terakhir dalam metode penelitian ini yaitu indikator keberhasilannya. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan siswa meningkat yang ditunjukkan dengan bertambahnya
Indikator keberhasilan penelitian yang kedua yaitu partisipasi siswa meningkat dengan ketentuan minimal 80% dari jumlah siswa kelas 4 secara konsisten, terlibat aktif dan mengikuti pembelajaran dengan antusias melalui media puisis. Yang kedua, siswa menunjukkan minat dan keterlibatan selama kegiatan belajar baik secara individu maupun kelompok. Nah, indikator-indikator ini diukur melalui observasi, dokumentasi selama pembelajaran serta catatan refleksi dari guru dan kemudian setelah setiap siklus dilaksanakan. Oke, ini berikut adalah presentasi dari proposal saya yang berjudul pemanfaatan media puisis untuk meningkatkan